Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Aduh, mana ya lo sepur ya? Tadi katanya mau datang ke sekolah minggu. Kemana? Halo Salia. Apa kabar Losa? Baik Losa, sehat. Iya. Losa kamu bagaimana? Baik, sehat Losa. Iya. Kita tadi kan janjian ya Losa. Iya. Mau ke sekolah minggu bersama-sama. Betul. Kita mau mengajak adik-adik untuk beribadah bersama-sama. Betul, tapi kita tanya kabar dulu. Losa. Oh iya, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Losa berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Semuanya menjaga diri, mengikuti prokes ya Losa ya. Iya, betul. Jangan Jangan lupa pakai ini nih, Kak Losa. Apa ini namanya? Masker, Masker. Ya, kalau mau ketemu sama, misalnya mau ketemu sama orang lain gitu, harus pakai masker ya adik-adik ya. Nah, Oke, Losa lihat, kita sudah siap pakai baju Sudah. sekolah minggu. Adik-adik juga pakai baju yang rapi dan sopan. Cari tempat yang nyaman untuk mengikuti ibadah hari ini. Losa sudah siap? sudah Losa, tapi adik-adik juga udah siap kok Losa. Oke, Iya. kalau sudah siap, kita mulai sekolah minggunya Losa ya. Boy sama Meme juga udah ya tadi Losa ya? Iya. Mereka tadi sudah siap-siap ya. Udah siap-siap juga. Yuk, Losa, Iya. kita mulai ya. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik semua ikut bernyanyi ya. Kita mau menyapa Tuhan kita. Kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Adik-adik semuanya memuji Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih
kita mau berdoa ya. Semua ikut berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan memelihara kami setiap hari. Walaupun pada saat ini Tuhan, selama masa pandemi, kami melakukan segala sesuatunya dari rumah. Biarpun demikian Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga kami. Pada pagi hari ini kami juga bersyukur karena kami biarpun melalui YouTube tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari mulai sampai selesai. Dan kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita hidup dengan baik. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita beribadah seperti hari ini, kita mengikuti ibadah dengan baik, dengan tidak bermain-main. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, juga kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Begitu ya Losa Alia? Iya betul Losa. Nah Losa, Ya. sekarang kita mau memuji Tuhan lagi Losa. Oke. Iya, kita mau memuji Tuhan yang mengatakan begini, kita harus menggunakan tangan kita, mata kita, Mulut kita. dan kaki kita juga Tuhan. Losa melakukan untuk hal-hal yang baik ya. Iya. Itu yang Tuhan Inginkan. Iya, sekarang adik-adik siap-siap ya, semua berdiri ya. Kita memuji Tuhan ini, hati-hati gunakan. Iya, kita gunakan seluruh anggota tubuh kita Iya. dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Kita semangat memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Lagi Rosa. Iya. Hati menggunakan mata kita. Betul. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yo, kita masih memuji Tuhan. Kita katakan hati-hati menggunakan mulut kita. Kita mau berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Apalagi Rosa? Kaki. Kaki kita. Ya, sambil kita gerakan kaki kita juga. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tuhan menginginkan kita dapat menggunakan tangan kita, mata kita, Mulut kita. mulut kita juga, dan kaki kita ya loh saya Iya. untuk dapat digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, kalau semuanya itu kita melakukannya dengan untuk hal-hal yang baik, Tuhan pasti senang. Nah, lagu selanjutnya apa ya Losa? Mata Tuhan melihat. Iya. Jadi Tuhan melihat apa
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Ya, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan orang tua kita, yang menyenangkan orang lain, Tuhan melihat. Dan ketika kita melakukan hal yang tidak baik, ketika kita marah-marah, kita tidak taat kepada orang tua kita, ketika kita menyakiti hati teman kita, Tuhan juga melihat. Nah, bahkan sekalian, apa yang kita lakukan tersembunyi sekalipun, Tuhan juga tahu, Tuhan juga melihat. Nah, sama-sama ya Rosa, kita nyanyi bersama-sama, mata Tuhan melihat. Jadi kita hati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Ya, pakai gerakan adik-adik ya, ikuti Rosa. Oke. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, posisikan diri dengan nyaman. Kita sama-sama menghormat kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Katakan, ku buka Alkitab, lalu kita mau baca, kita mau dengarkan sama-sama firman Tuhan. Mari. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lengkapku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, kita buka Alkitab kita sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lengkapku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur kalau kami bisa bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati pikiran kami. Kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan tertanam di dalam hati setiap kami, dan kami bisa melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk lause-lause yang bercerita, biarlah Tuhan tolong mereka. Mulut bibirnya Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Halo, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Ketemu lagi dengan Lause Sinta. Udah siap dengan firman Tuhan? Oke, duduk yang manis ya. Kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, Lause mau tanya, siapa yang masih ingat Imam Eli? Ingat? Itu loh yang tinggal sama Samuel kecil, yang beberapa minggu lalu Lausenya pernah ceritain. Yang Samuel, itu ingat? Iya, ya Samuel itu tinggal bersama Imam Eli. Oke, nah Imam Eli ini merupakan seorang imam Allah yang baik, yang taat dan setia melayani. Nah, imam itu apa sih, Lause? Imam itu kalau sekarang sama seperti pendeta atau hamba Tuhan ya. Jadi mereka sebagai perantara antara umat dengan Allah. Ya, itu imam. Tapi adanya zaman dahulu. Nah, Imam Eli ini punya 2 orang anak. Namanya Hofni dan Finehas. Mereka juga sama-sama imam. Tapi mereka tidak seperti ayahnya. Tidak seperti Imam Eli yang baik. Hofni dan Finehas ini nakal. Mereka suka main-main ketika firman Tuhan disampaikan. Mereka juga suka memaksa untuk meminta persembahan yang tadinya untuk Tuhan. Mereka malah minta untuk dirinya sendiri. Benar-benar tidak menunjukkan teladan sebagai imam. Seperti ini contohnya. Pada masa itu, imamlah yang bekerja sepenuhnya dalam bait Allah. Salah satunya mereka mengatur seluruh persembahan dari umat untuk disampaikan kepada Allah. Zaman dulu, persembahannya tidak selalu berupa uang, ada juga yang berupa korban sembelihan yang akan dibakar. Nah, Hofni dan Finehas merupakan salah satu imam yang ada dalam bait Allah tersebut. Tetapi, setiap kali ada orang yang ingin memberikan persembahan, mereka mengutus hambanya untuk meminta bagian daging yang akan dipersembahkan tersebut. Tapi orang-orang tersebut tidak mau memberikannya, karena menurut mereka, kalian silahkan mengambil sesuka kalian, tapi biarkanlah kami memberikan persembahan ini dulu kepada Allah, lalu sisanya terserah kalian mau ambil. Tapi hamba itu berkata, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab mereka tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Kalau kamu tidak mau memberikannya, kami akan mengambilnya secara paksa. Lalu orang-orang itu bilang, bukankah kalian harusnya berbuat baik, memberikan teladan yang baik sebagai imam Allah? Tapi Hofni dan Finehas malah mengancam umat-umat tersebut. Dan akhirnya mereka terpaksa memberikannya. Dan demikianlah mereka memberitahukan semua orang Israel yang datang ke sana. Imam Eli bukannya tidak tahu. Beliau tahu, dan Imam Eli pun berbicara kepada Hofni dan Finehas. Imam Eli menegur mereka, tidak baik seperti itu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Hofni dan Finehas terhadap ayahnya. Mereka tidak mempedulikan
tidak mau mendengar teguran dari ayahnya. Benar-benar nakal ya Hofni dan Finehas. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan mereka tidak mau mendengarkan teguran dari Imam Eli. Di Alkitab pun tertulis bahwa sangatlah besar dosa kedua anak muda ini di hadapan Tuhan. Mereka melakukan seperti itu karena mereka beranggapan Tuhan tidak melihat. Tuhan pasti tidak tahu apa yang saya lakukan. Emang iya Tuhan gak tahu? Emang iya Tuhan gak lihat mereka melakukan kejahatan seperti itu? Coba sekarang Lausa tanya. Menurut kalian kira-kira Tuhan tahu gak ya kalau mereka sudah berbuat seperti itu? Iya, Tuhan tuh tahu loh. Karena apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat? Tuhan melihat. Iya, Tuhan tuh melihat. Makanya akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Imam Eli pun dihukum. Kenapa? Karena Imam Eli tidak menghukum mereka, tidak bersikap tegas terhadap mereka. Padahal Imam Eli tahu loh kalau itu tidak baik. Imam Eli hanya menegur, tapi tidak menghukum dengan keras. Padahal mereka bukan hanya jahat terhadap sesama manusia, tetapi mereka juga jahat terhadap Tuhan. Akhirnya Hofni Finehas dihukum, Imam Eli dihukum. Akhirnya Imam Eli digantikan oleh Samuel. Samuel yang sedari kecil taat pada Tuhan, dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, dan yang paling penting Samuel takut akan Tuhan. Jadi kalian mau seperti Samuel atau seperti Hofni dan Finehas? Ya Samuel ya, Lausa juga rindu mau seperti Samuel yang taat dan dengar-dengaran perintah Tuhan. Once upon a time there was a boy who was walking leisurely on the streets. He saw a mango tree full of ripe mangoes in a house. Why not I pluck some mangoes? I will eat some and take the rest back home. Father will become very happy to see them. With this thought, the boy plucked many mangoes, put them in his bag, and went to his home. Father, see, I have brought so many ripe mangoes. Where did you get so many mangoes from? I saw a tree full of ripe mangoes in a house nearby. I plucked the mangoes from there. So you stole the mangoes? No, Father, nobody saw me plucking the mangoes. Son, even if nobody is around, God is always watching us. He can see everything that we do, whether good or bad, even if nobody else is watching us. Okay, Father, I understand. I will never steal again. After many years, once there was a big famine in the village. There was nothing left to eat in many homes. Son, I am going in the field to cut some wheat for us. You stand here and keep an eye. If someone sees me, just alarm me so that I come back. Saying so, the father started cutting the crop. Suddenly, the son cried, Father, someone is watching you. Father, someone is watching you. On hearing the son's voice, the farmer came back without cutting any wheat. Son, I can't see anybody here. You said someone was watching me. Father, you told me that even if nobody is watching us, God is always watching us. He can see all our good or bad actions. This opened the eyes of the farmer. He was very much ashamed. He decided never to do anything wrong in his life and came back with his son. Nah, kita
Sebagai anak-anak Allah, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu mengawasi kita. 24/7, God is watching over you and me. When you're jumping up and down, when you're spinning round and round, God's seeing everything you do, 'cause He's watching over you. God is watching over you, 24/7 watching over you. Your life is in His hands, whoa, whoa. He's got great big plans, 'cause He's watching over you. When you're waving your hands up in the air, when you're shouting, no matter when or where, God's seeing everything you do, 'cause He's watching over you. God is watching over you, 24/7 watching over you. Your life is in His hands, whoa, whoa. He's got great big plans, 'cause He's watching over you. Yeah, 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 yeah. God is watching over you, 24/7 watching over you. Your life is in His hands, whoa, whoa. He's got great big plans. God is watching over you, 24/7 watching over you. Your life is in His hands, whoa, whoa. He's got great big plans, 'cause He's watching over you. Ya, karena 24/7 artinya apa, Lause? 24 jam dalam 7 hari. Artinya apa? Setiap hari, setiap saat. Tuhan itu melihat kita. Tuhan memperhatikan kita. Jadi, Tuhan itu tahu ketika kita butuh pertolongan. Dan Tuhan juga tahu ketika kita nakal. Dan Tuhan pasti sedih. Jadi jangan pikir kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan juga tidak bisa melihat kita. Tidak. Kita memang mungkin tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan selalu bisa melihat kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan mau ketika kita berbuat nakal atau berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan untuk meminta maaf, meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan pasti mau mengampuni kita, karena Tuhan sayang pada kita. Jadi, anak-anak, mari kita belajar seperti Samuel yang taat pada Tuhan, yang dengar-dengaran perintah Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan berusaha menjadi anak yang baik. Oke? Langsung punya ayat hafalan dari Yesaya 1 ayat 16b. Ulangi lagi ya, sekali lagi bersama-sama langsung. Yesaya 1 ayat 16b. Bunyinya apa? Berhentilah berbuat jahat. Sekali lagi, Yesaya 1 ayat 16b. Berhentilah berbuat jahat. Bisa? Coba, langsung mau dengar. 1, 2, 3. Yeay, pintar, semuanya udah bisa. Kalian jangan berpikir ketika kalian tidak taat pada papa mama, tidak taat pada perintah Tuhan, atau misalnya kalian berbohong, mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin mama papa tidak tahu, mungkin Lausa tidak tahu, mungkin guru di sekolah, miss di sekolah tidak tahu. Tapi ingat, ada yang tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jadi,
berhentilah berbuat jahat. Mau? Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih juga Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu kami hari ini. Dari puji-pujian sampai dengan firman Tuhan. Tuhan, dari firman-Mu kami belajar dan kami tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan kami 24 jam dalam 7 hari. Setiap saat Tuhan bersama dengan kami, sehingga Tuhan tahu apa yang kami perbuat. Mau kami berbuat baik atau berbuat nakal, maafkan kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu taat perintah Tuhan, selalu menjadi anak yang baik. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan hari-hari ini. COVID-19 masih berada. Tuhan tolong jaga kami, lindungi kami, berikan kami kesehatan, berikan keluarga kami kesehatan. Dan Tuhan tolong pulihkan dunia ini. Tuhan yang berkuasa atas segala penyakit, atas segala hal yang terjadi di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar untuk hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus percaya padamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami hari ini hanya dalam nama Tuhan. Amin. Oke, jadi ingat ya, Tuhan itu selalu melihat perbuatan kita. Apapun itu, yang baik, yang jahat, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Jadi, berbuatlah baik, taatlah pada perintah Tuhan, dan jangan membuat Tuhan sedih. Oke? Selesai firman Tuhan hari ini, teruslah beriman pada Tuhan, jadilah anak-anak yang baik, taat mama papa, terutama taat perintah Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik, persembahan itu boleh adik-adik kumpulkan, masukin ke kotak yang sudah adik-adik siapkan. Atau kalau tidak, adik-adik juga bisa menitipkan ke mama atau papa, minta tolong mama papa. Persembahan adik-adik itu bisa diantar ke gereja atau bisa juga ditransfer ke rekening yang ada di layar adik-adik ya. Adik-adik, print aktivitas hari ini pada description box di bawah ini. Sediakan pen atau pensil, lem atau double tip, dan gunting. Beri tanda untuk sikap yang baik dan gunting. Setelah itu, tempelkan pada balon. Ingat selalu, Tuhan sangat suka ketika kamu melakukan hal yang baik. Sebaliknya, Tuhan tidak suka ketika kamu melakukan hal yang tidak baik, mendukakan Tuhan. Terus hormat kepada Tuhan ya dalam ibadah kita. Selamat mengerjakan. Yang ketiga, adik-adik, untuk minggu depan ibadah kita melalui Google Meet, dan
ingat untuk kelas besar ada perubahan waktu, yaitu ibadah Google Meet-nya jam 10. Untuk kelas kecil masih seperti biasa jam 10.30. Oke, sampai di sini ibadah kita. Dan adik-adik tetap semangat dan tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah Google Meet.